reporting, membuat bagaimana misalnya kita menilai kinerja sekolah dalam penegakan pendidikan 1 tahun terakhir, ya, bagaimana laporan penegakan pendidikan mereka. Nah, itu bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan itu. Sehingga kita tidak bicara penelitian tentang metode mengajar, itu urusan Magister Pendidikan Islam. Tapi ini kan pendidikan Islam. Jadi kita tidak bicara metode mengajar, tidak, kita bicara seperti yang saya katakan tadi. Paham ya? Nah, katakanlah di sini udah diteliti, di sini sudah, di sini sudah, di sini sudah, di sini sudah. Ya, ada unsur ini masih belum. Maka kita jangan mengulang-ulang lagi yang sudah ada di sini. Sesuatu yang masih bertanya, yang belum diketahui, itulah yang kita teliti, kita fokuskan. Misalnya, bagaimana ya pengelolaan keuangan sekolah, ya, mulai dari RKS, ya, kenapa misalnya kerja pemilihan anggaran sampai dengan membuat laporan misalnya. Nah, itu udah banyak. Apa yang belum ada di dalam hal budgeting itu, ini yang belum kita ada itu bagaimana misalnya saja pengelolaan dana dari masyarakat yang masuk ke sekolah misalnya. Itu dalam belum ada misalnya. Kita teliti. Jadi jangan cari sesuatu yang tidak begitu anak-anak, karena itu sudah basi. Kalau berita sudah basi, artinya tidak punya manfaat. Jadi sesuatu unsur. Temanya bisa sama, keuangan, tapi yang diteliti adalah bukan tentang itu ya, bisa mengenai aspek-aspek yang saya katakan. Baik, nah sekarang tema saya, tema kita hari ini adalah peta perjalanan riset tadi. Nah, peta perjalanan riset itu diawali yang pertama melakukan studi literatur. Isinya adalah buku-buku teks dan laporan riset, tesis, disertasi. Nah, kita melakukan dulu studi literatur tentang apa yang kita teliti. Jangan kita meneliti tanya sama teman, itu serbatnya bodoh. Ya, jadi cari dulu. Baca laporan riset, tesis dan disertasi yang sudah ada, cari di situs, ya, yang sudah publikasi atau dari jurnal. Dia sudah tahu yang begini. Kemudian kita juga melakukan mempelajari buku-buku teks, ya, yang berkaitan dengan itu. Nah, dari sini nanti, ya, langkah kedua juga bisa, ya, menentukan memilih masalah yang akan diteliti. Nah, jadi baru kita tidak memilih masalah dari hasil kajian laporan riset tadi dari buku. Ya, baru kita memilih masalah apa. Jangan dari sama dosen, jangan dari sama siswa. Masalah apa yang menentukan ini? Apa masalah teliti itu? Pertama, sesuai dengan minat. Sesuai dengan minat. Ya, minat kita, ya. Minat ini kita temui setelah kita baca ini, kita punya minat. Nggak mungkin minat itu tiba-tiba ada, nggak ada. Minat itu kalau kita sudah baca buku atau memahami segala sesuatu. Jadi sesuai dengan minat, jangan mengadakan riset tidak disukai objeknya.
tidak akan selesai. Yang kedua, sesuai dengan prodi, bidang studi, dengan prodi, objek prodi, ya. Nah, Anda di sini berteman pendidikan Islam. Nah, maka saya katakan tadi kita organisasi, ya. Kita manajemen itu sendiri. Kalau kita bicara manajemen, ada kepemimpinan, leadership, ada perencanaan, gitu kan? Ya, ada yang berkaitan dengan organisasi yang sumber daya, ada yang berkaitan dengan pengembangan staff, ada yang berkaitan dengan kepemimpinan atau direksi, ada yang berkaitan dengan budgeting, ya, koordinasi dan seterusnya. Nah, jadi jangan mencari objek yang disetujui bukan tidak terkait dengan bidang studi. Ya, artinya itu pasti akan ditolak oleh siapa? Oleh pembimbing atau oleh tidak nanti akan bisa. Jadi ilmu yang dipelajari itulah atas dasar ilmu yang dipelajari itu baru kita mengadakan mikir. Sesuai dengan minat objek dari prodi. Ketiga, sesuatu yang belum diteliti atau belum diketahui atau belum dikembangkan. Sesuatu yang belum diteliti. Kalau yang diteliti udah terlalu banyak, jangan buat apa? Atau sesuatu yang belum diketahui, kita pengen tahu ini. Nah, kenapa setelah guru banyak tunjangan macam-macam, sering orang sakit tidak ada gejala itu diteliti itu. Nah, contoh-contoh kayak begitu ya. Kemudian yang belum dikembangkan, ada objek tertentu yang memerlukan pengembangan lebih jauh. Nah, langkah ketiga, ya, harus studi dari awal ya. Menentukan studi literatur pustakaan. Nah, setelah kita tentukan itu kita melakukan studi literatur lanjutan. Kalau tadi kan awal untuk menentukan masalah, ya. Baru sekarang kita melakukan studi literatur lanjutan karena kita sudah memilih masalah. Nah, dari hasil-hasil riset, ya, kemudian dari teori dari buku teks. Nah, setelah kita melakukan studi literatur terhadap masalah yang sudah kita pilih tadi, lanjutan ya dari hasil itu buku teks itu buku-buku ilmiah ya, bukan buku-buku diktat-diktat ya, yang ratusan halaman jumlahnya, yang tulis secara ilmiah ya, misalnya buku teori-teori psikologi, teori-teori apa ya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut masalah yang sudah kita pilih tadi seperti apa sih bentuknya, masalahnya seperti apa. Nah, jadi kita punya gambaran. Saya paling gak suka orang nanya-nanya terus, kerjanya nanya aja kali baca buku belum. Ya, sama aja orang Islam nanya masuk surga kapan, baca Al-Quran kapan pernah, baca hadis nggak pernah. Ya kapan masuk surga. Ya kamu juga Allah akan memberikan begitu mudah orang yang mereka beriman bertakwa. Ya kalau mau masuk surga ya baca Al-Quran, baca Al-Quran.
Contoh ini, sama dengan mahasiswa kita begitu, banyak begitu. Yang nanya mau bagus pendidikan kayak apa? Ini akan bisa, orang yang tadi udah nggak ngerti, karena belum tentu dia baca. Yang kedua, Bapak Ibu, jangan menggunakan aib. Itu banyak undang-undangnya. Jika ini dikasih Allah itu harus jujur, orang Islam itu harus jujur. Orang Islam itu harus jujur. Ya, jangan kita mata punya orang sana sini, jangan udah. Kita mau bekerja dari buku penelitian kita baca itu. Kalau hanya untuk mencari referensi nggak apa-apa. Tapi kalau kita untuk mengambil tulisan orang lain dengan setiap hari itu kan sama dengan maling. Karena ini kita orang Islam, ya maling itu sesuatu yang aman dibenci Allah. Kan? Ya, jadi teknologi itu yang dibikin kan bukan sebelum itu oleh orang Islam. Orang Islam itu kan punya etika moral. Ya, kami juga di mana berteriak. Yang pertama jadi di barang-barang karena ada ini sama sosok ini. Ya. Buat apa kita yang Allah? Kan bukan disuruh ini, bukan. Nah, dari situ ya, jelas ini. Nah, kemudian kita mau menyusun draft awal rancangan. Draft awal rancangan. Isinya apa? Yang pertama ya, isinya itu latar belakang, yang kedua pernyataan masalah, yang ketiga yaitu model penelitian, yang keempat pertanyaan, masalah penelitian, yang kelima apa lagi? Nah, ini kita menyusun ya rancangan awal, draft awal, rancangan penelitian ya 5 hal yang kita tulis itu. Nggak lebih banyak, paling 3 halaman ya. Intisarinya dari hasil simulator di atas nomor 3 tadi kita buat nomor 4. Jadi setelah Anda baca buku ya riset, Anda baca buku riset, maka Anda menuangkan draft awal dari hasil bacaan tadi. Nah, itu disebut draft awal penelitian, draft awal rancangan penelitian. Ada 5 poin yang diteliti secara singkat. Baik.
masih nulis. Karena ada orang yang mampu menulis sama berpikir, ada yang nggak mampu nulis, mikirnya hilang. Jadi bagaimana? Ya memang Allah memberikan takdir begitu, nggak sama setiap orang. Ada orang bisa mengerjakan pekerjaan 10 dalam 1 hari, ada yang hanya 1 hari, satu pun nggak selesai. Ya harus kita akui, karena rahmat Allah nggak sama. Maka tugas guru jangan menyamakan setiap murid, jadi karena perkembangannya nggak sama. Kemampuan berbeda, Pak. Baik, udah saya jelaskan sekarang. Sekarang Anda butuh rumah. Ya, Anda udah lihat rumah di mana-mana. Kemudian Anda berkonsultasi dengan seorang arsitek. Suami istri. Ya, arsitek, kamu nyanyi dulu, arsitek. Ya, arsitek. Arsitek itu dia nggak tahu apa-apa. Sambil kemudian dia nanya sama Anda kan, ini rumah buat apa? Tujuannya, gitu kan? Apa rumah tinggal, apa rumah sewa, atau rumah apa? Dia gitu, fungsi rumah. Kemudian untuk tujuan apa? Yang kedua, fungsi rumah itu apa? Apakah fungsi rumah itu hanya untuk tidur istirahat saja, atau juga untuk ruang kantor, atau untuk macam-macam kan? Si arsitek tanya begitu kan? Nah, kemudian setelah itu arsitek tanya lagi. Nah, sekarang tata ruang, pembagian ruangannya mau seperti apa? Apa kamar tidur sama dapur saja, atau ada tata ruang lainnya? Ada ruang perpustakaan, ada ini, ada itu kan? Nah, setelah itu nanti baru arsitek itu setelah tata ruang ditanyakan seperti apa. Nah, maka nanti arsitek tanya apakah rumah ini akan permanen atau rumah bersifat tidak permanen. Nah, kalau tidak permanen nanti baru bicara apakah bertingkat atau tidak. Nah, dari situ kenapa ukuran rumah dan semacamnya ya? Itu ditanyakan oleh arsitek kepada yang mau bikin rumah tadi. Nah, dari jawaban tadi, arsitek, barulah arsitek tadi membuat rancang awal desain rumah yang diinginkan oleh si semacam apa itu, serba, gambar, ini kan? Bisa. Ini apa ini? Paham kan? Jadi arsitek itu mahal, seperti gubernur Jawa Barat yang lama dia arsitek. Ya mahal duitnya karena dia bikin desain itu kan tidak mudah. Ya dia ngomongnya hanya gitu-gitu aja. Banyak. Lalu nanti bicara bentuk rumahnya, modelnya, bicara pewarnaan, segala macam kan? Bisa ditangkap nggak dengan analogi saya tadi? Nah, jadi kalau Bapak itu sudah baca buku teks, sudah baca hasil riset, maka latar belakang itu latar belakang itu disingkat satu halaman. Peneliti telah melakukan studi lanjut kalau ini yang intinya begini ya. Ya latar belakang bahwa kita sudah membaca itu. Nah, yang kedua itu adalah pernyataan masalah atau problem statement. Masalahnya apa? Dari yang sudah Anda baca tadi, ada problem apa? Ada persoalan apa di situ? Nah, contoh, ya, Anda lihat sini, ini yang lama jangan diikuti, hanya contoh aja, contoh yang mudah aja ya. Nah, misalnya di sini, ya, di sini kinerja guru, ya, kinerja guru. Kemudian di sini ada efektivitas, ya, efektivitas program pembelajaran sekolah. Ya. Kemudian di sini itu ada supervisi kepala sekolah. Nah, di sini itu ada supervisi supervisor apa namanya? Ya, apa? Bukan pengawas.
Pengawas sekolah itu apa namanya? Mawas minat. Supervisi kepala sekolah, supervisi pengawas ya. Pengawas. Oke. Kita lihat dari bacaan tadi ada 3 hal menonjol ini. Ada 3 hal kita temukan ada 4 hal ya, ada 4 hal menonjol dari ini letaknya ini. Nah, ternyata dari 4 hal tersebut problem utama itu di sini. Efek pembelajaran itu nggak beres, walaupun laporannya bagus-bagus. Karena terlalu banyak rapat, terlalu banyak bikin laporan, terlalu banyak muridnya, terlalu banyak membuka hayang. Karena ada guru yang efektivitasnya pembelajaran itu nggak ada. Nah, hampir semua sekolah dari TK, SD sampai S3 problem utama RPS itu nggak selesai. Kalau sudah selesai laporan bohongan. Ini persoalan, oleh karena itu mutu ya hasil belajar itu tidak bagus. Kalau misalnya lulus semua bukan karena itu belajarnya bagus, ya, karena mungkin dorongan pemerintah akan diluluskan kabeh mulai atau dinaikkan semua, masih orang tua yang mampu, kan gitu kan? Jadi masalah. Ya kalau zaman dulu MA itu namanya sebelum itu SDA sekolah sebelum MA itu nama aslinya itu pasti itu kalau orang keluar dari tingkat SMA saya sekarang MA bukan SKU bukan pendidikan guru agama ya PGA. Kalau PGA itu ya itu dia udah bahasa Arab bisa hari sudah MA sekarang bisa kaji. Nah, kita harus jujur kan walaupun sama tinggalnya. Nah, tapi tidak ada deh. Nilai PGA dulu. Jadi memang betul ada masalah dan kita ingin yakinkan kalau betul ada masalah mutunya jelek. Paham nggak? Nah dari bacaan tadi ada 4 paragraf ini. Nah maka kita akan lihat di situ. Ya kita akan lihat kita akan buat pertanyaan ya nomor 2 itu ya. Dari berbagai hasil studi penelitian yang saya pernah baca dan dari hasil studi literatur, kebanyakan lembaga pendidikan sampai pendidikan itu mutu efektif pelajarannya masih rendah. Ya ini kalimat itu kita tegaskan dari hasil bacaan. Kemudian kita tambahkan banyak faktor penyebabnya. Banyak pasti bukan satu kan? Banyak faktor penyebabnya. Diduga antara lain, ya, diduga antara lain kinerja guru juga belum optimal. Kinerja guru belum optimal. Kenapa kinerja guru belum optimal ini? Karena ya kepala sekolah hanya ngatur administrasi sekolah saja, sedangkan supervisi pendidikan hampir-hampir nggak dilaksanakan oleh kepala sekolah. Atau pengawas kayak datang absen, rapat udah dibalik. Padahal pengawas itu tugasnya adalah melakukan peningkatan edukasi pada guru-guru kan. Nah, misalnya kita ada begitu. Nah, kita mengatakan begitu, ya faktornya. Apakah di selama ini masih banyak, tapi faktor yang menonjol ini dari hasil bacaan kita sekali lagi, dari hasil laporan penelitian. Nah, maka kita bikin rumusan pernyataan masalah contoh, ya. Dari hasil studi yang dilakukan, masalah yang terdapat banyak pada satuan pendidikan adalah mutu atau efektivitas pembelajaran maksimal. Nah, persoalan ini banyak faktor penyebabnya, ya banyak sekali. Nah, diduga faktor-faktor yang menonjol antara lain yang berkaitan dengan kinerja guru yang masih belum optimal, kemudian pengawasan
oleh kepala sekolah terhadap guru-guru itu masih rendah, ya kemudian juga pengawas dari bimbingan pengawas terhadap guru-guru juga masih terbatas. Bagaimana mungkin pengawasnya satu orang, gurunya 100? Bagaimana mungkin? Sekarang ini pengawas itu pinter, enggak kalau bapak ibu ada pengawas nggak bisa kita hati. Sekarang bikin aja, panggil. Misalnya dia mengawasi 10 sekolah, ya udah aja diundang aja tuh, dijadikan rapat bersama, atau dibagi dua. Kurun mah, hiji-hiji datangan. Sekolah saya datang satu sekolah satu hari, udah beres baru kita sekolah lain guru, udah begitu. Iya bapak kumpulkan paling 2 jam ngomong kurang beres. Bukan pengawas. Enggak. Nah, jelas itu kira-kira rumusan penyelesaian masalah. Berdasarkan dan peneliti menemukan masalah ini. Faktor yang banyak juga banyak antara ini. Jelas tidak? Nah, dari situ baru kita bikin yang model penelitian. Baru kita bikin. Nah, ternyata model penelitian kita itu ini adalah faktor akibat. Ya, faktor akibat itu ya faktor akibat. Ini kematian dependent variable. Ini akibat unsur itu kan hubungan. Nah, akibat. Apa faktor yang langsung mempengaruhi akibat? Ya, kita sebut variabel faktor masalah. Ini apa? Hipotesis. Tulis apa? Dan hipotesis. Nomor 4. Nah, dari model ini kita bikin apa? Nah, saya kasih gambar ini terpisah ya. Ini model ya. Terpisah saja ya. Maka di sini kita bikin pertanyaan masalah penelitian. Tadi dia belum bikin. Di sini kita buat hipotesis penelitian. Bisa dipahami gambar ini? Mempersingkat yang tadi untuk menjawab nomor 4. Bagaimana ya pertanyaannya? Begitu bikin tanya, adakah pengaruh supervisi kepala sekolah dan supervisi pengawas sekolah terhadap kinerja guru dalam mewujudkan efektivitas pembelajaran madrasah? Kamu yang tahun pada itu akan begitu, bukan begini. Tahun begitu. Ini aku kan, bukan itu pintunya kamu. Nanti ada begitu. Tahun itu tahun ungkap pintunya. Kalau ada sapu nggak? Coba. Kalau saya kasih simbol ya. Ini S1, S2, D, untuk memudahkan saja. Maka saya bikin pertanyaan, ya, satu, adakah pengaruh, ya, adakah pengaruh X1 dan S2 terhadap Y, dan Z. Karena pakai simbol, jadi kan kalimatnya sulit.
adakah pengaruh itu dan ini terhadap ini dalam memutuskan ini kan? Nah, kalau disimbolkan adakah pengaruh F1 dan F2 terhadap B dan Z? Sudah. Kan bertanya, pasti ada kalimat. Nah sekarang pertanyaan tadi kita rumuskan juga dalam bentuk hipotesis. Tipe itu sementara. Sudah keluar sudah. Betul lagi. Masih ada 2 lagi. Masih banyak ya udah doain sama Allah. Kedengaran saya itu kedengaran saya. Nah, kalau hipotesis itu, ya, kalau ini kan pertanyaan masalah penelitian. Kalau hipotesis hipo itu sementara, dugaan sementara. Tesis pernyataan. Jadi pernyataan dugaan sementara tentang hubungan antar variabel yang perlu dibuktikan dalam penelitian. Jadi pernyataan atau dugaan sementara tentang hubungan antar variabel yang masih memerlukan pembuktian melalui penelitian. Maka kita rumuskan begini ya. Nah, ya. F1 dan F2 terhadap Y dan Z. Ya, kita mengatakan begini. Terdapat pengaruh F1 dan F2 terhadap Y dan Z. Tidak pakai kalimat tanya, karena ini berita. Juga yang terdapat pengaruh. Betul nggak? Ini perlu kita buktikan. Tapi kita mempunyai pegangan. Kita ingin meneliti betul nggak ada pengaruh tidak. Maka kita pilih. Kita buat yang positif saja. Jangan bikin yang negatif. Tidak ada pengaruh nggak? Kita beri terdapat pengaruh. Ya, F1 dan F2 terhadap Y dan Z. Apakah betul berpengaruh atau tidak? Nah, kita buktikan nanti. Ini hipotesis. Yang pokok ya, ini pokok. Yang ini yang utama, ya. Utama. Nah, subnya dari sini kita bikin sub. Kira-kira begini. Coba yang pertama bagaimana? F1 ya, terhadap ini 2 dan 1 terhadap ini 1 juga F2 terhadap ini 4 F2 terhadap C. Yang kelima korelasi F1 dengan F2. Kalau korelasi itu hubungan dibalik. Kalau kausal itu sebab akibat. Nanti ada 5. Pertama kita ingin lihat, adakah S1 itu, adakah pengaruh S1 terhadap Y? Yang kedua, adakah pengaruh S1 terhadap Y? Yang kedua, adakah pengaruh S2 terhadap Y? Tidak disebut apa pengaruh S2 terhadap Y. Kemudian terakhir, adakah korelasi antara S1 dengan Y? Sekali lagi, jadi kita bikin model dari hasil studi literatur. Setelah model kita buat, model kita bisa yang membuat pertanyaan masalah penelitian dan hipotesis penelitian.
Sampai sini jelas nggak? Ya, jadi ada bikin kayak begini kita awal itu berapa mungkin 3-4 halaman saja. Pada arsitektur tadi kan dia mungkin bikin 1 gambar atau 2 gambar saja. Kalau nanti sudah jadi, maka karya arsitektur tadi bisa puluhan halaman. Itu buku kan? Ini ukuran, ini gambar tentang fondasi, gambar tentang atap, ya ini kan begitu. Siapa yang nggak paham nanti? Ini Pak, yang jawabannya Apa Pak? kalau misalkan hipotesis pendugaan sementara telah dibuat, nah ternyata pas diteliti akhir dari peneliti sesuai dengan hipotesis yang berlawanan gitu. Ya, kalau Anda menelitinya sudah jujur, sudah fair, sudah jujur, betul-betul mengumpulkan data dari responden, bukan mengisi data di rumah ya. Mana yang bawah itu atau disilakan pada tukang data. Pertama itu. Yang kedua modelnya pertama modelnya benar. Modelnya dari hasil simulator. Yang kedua membuat model tadi kendaraan ini benar. Itu langkah-langkah yang benar dulu yang pertama. Yang ketiga objeknya benar ya. Jangan sampai nanti kita meneliti tentang tentang penjahat. Setiap orang yang ikat rambutnya pasti penjahat preman. Nanti ada teliti padahal mereka itu bukan preman ya. Jadi jangan sampai nanti meneliti ya kinerja dulu yang diteliti bukan kata usaha. Betul nggak data ini dari responden sebenarnya? Pertanyaan. Kemudian berikutnya pengumpulan datanya jujur nggak? Ya, terus begitu. Setelah pengumpulan data jujur tidak. Kemudian setelah data dikumpulkan, bagaimana proses pengolahan data yang benar itu? Kamu salah hitung. Terjadikah proses kualifikasi mengubah data kualitatif menjadi satuan angka-angka? Proses itu. Terus ya, teliti. Kemudian terus yang digunakan untuk menganalisis data benar atau tidak. Model ini menggunakan rumus ya regresi. Harus menggunakan model data analisis karena kuasa ujinya lebih kuat data analisis daripada regresi. Berarti salah. Paham nggak Pak? Jadi kesalahan itu banyak. Makanya orang Islam itu jangan buru-buru mencari kesalahan orang lain ke dalam Quran ya, kata Allah begitu. Teliti dulu ya, kemudian selidiki dulu. Nah, kita juga begitu Pak. Kalau faktanya memang udah begitu, ya itu fakta. Jangan direkayasa. Kalau faktanya memang begitu, katakan yang benar itu memang benar, yang salah itu salah. Jadi riset itu harus menolak ya, tekanan-tekanan dari atasan ke siapapun agar hasilnya bagus sekali. Yang saya maksudkan itu teliti dulu, jangan-jangan kesalahan itu ada pada prosesnya. Itu Maria, sekali. Ya. Ya, ya sengaja saya kasih SMS tadi ke belum ada disiulang ke sana jauh-jauh dimandukan dia ke mahasiswa gitu kan. Namun lu katanya barangkali Pak keren aja paling BI mah saya masih tahu Pak. Nanti ada yang melihat ujian boleh. Nah, paham ya nomor 4, paham ya? Nah, baru sekarang nomor 5. Nomor 5 itu operasionalisasi. Ya, jadi contohnya ya, ini tabel. Kita bikin tabel. Operasionalisasi pada variabel penelitian. Nah, sini nomor variabel. Variabel itu dibicarakan ke dalam dimensi. Dimensi itu kayak dengan indikator. Input item. Nah, contoh sekarang
ya. Supervisi kepada sekolah. Ya, satu. Nah, supervisi itu apa? Nah, kan teori supervisi kan? Supervisi itu begini bangunan teorinya. Kemudian apa unsur-unsur utama dari supervisi itu ini? Sekarang saya ambil contoh. Ini variabel operasi. Ya, dimensinya apa? Ada 3. Pintu, jendela, langit-langit. Ya. 3 unsur utama kan? Sudah. Apa? Pintu, jendela, langit-langit kan? Ya. Itu dimensinya. Nah sekarang pertanyaannya, jendela apa indikator dari jendela? Apa indikator dari jendela? Yang pertama itu kusen, pertama itu ventilasi, kusen dulu. Jendela itu nggak bisa dipasang kalau nggak ada kusen. Ya. Kedua apa? Rangka jendela. Rangka jendela. Nah ini indikator, masing-masing indikator mungkin itu apa? Nah nanti dari rangka jendela di situ ada kaca. Ini rangkanya ya. Ini sih rangkanya. Nah di dalamnya ada kaca kan? Itu putih itemnya. Ada lagi kalau paling tidak patrokan buku. Sudah memang terpisah itu. Kalau dijelaskan pakai itu mudah, sulit. Ini kusen kan? Ini kusen. Ini daun pintu. Nah kusen isinya apa saja? Coba ada lihat kusen. Yang unsurnya ada Excel, kemudian nanti di bawahnya ada apa lagi? Ada besi, di sini kan ada penahan besi kan? Nah, kemudian daun pintu apa saja? Yang dulu itu kan Jelasnya. Jadi butir item itu makin kecil. Bagian paling kecil daripada yang nah ini. Nah inilah yang jadi butir-butir item. Nah kembali. Kami sudah paham itu. Sekarang kembali ke supervisor. Yang Anda lihat supervisor itu, supervisi itu, pendidikan itu apa? Nah, kita bisa lihat unsurnya. Ya, unsurnya pertama bisa kita lihat ya. Kompetensi supervisi, supervisor. Ya, bisa. Misalnya supervisi itu pertama kompetensi supervisor dia kompeten nggak melakukan supervisi. Yang kedua mungkin kita lihat itu metode supervisi yang digunakan. Ketiga materi supervisi. Nah berarti 3 unsur kan? Nah masing-masing unsur tadi itu apa? Kita dari indikator masing-masing itu. Sehingga nanti di sini ada butir-butir item. Sehingga pada bagian 1 itu boleh jadi nanti ada 25 butir item. Itulah yang akan kita tanyakan sama responden. Kita bikin kalimat tanya, ya. Nanti itu yang kita tanyakan. Maka meneliti itu tidak sulit kalau kita paham. Paham gak ini? Ya. Saya sebetulnya belum masukin materi karena ini masih Sambil panjang ke bawah. Dari mana yang semuanya? Dari budak, dari teori, bukan dari pedoman, bukan dari budak, ini sarang ya. Sama saja kita sekarang kita tanya Bapak ini. Kalau mendakwah kan sebenarnya harus dari Al-Quran, hadis, nggak boleh dari yang lain kan? Nggak boleh dari Ustaz, nggak bisa. Kalau bicara tentang akhlak harus dari Al-Quran.
Kalau bicara akidah harus dari Al-Quran dan hadis. Loh, guru itu kan ustaz itu hanya menyampaikan saja kan, sedangkan rujukan kita dari firman Al-Quran. Jadi kalau kita menunjukkan ustaz itu kan hanya menyampaikan firman Allah saja. Yang membikin firman Allah siapa ya Allah. Maka referensinya dari Allah. Jelas tidak? Nah dari rujukannya buku cek. Kalau misalnya di situ pada bersupervisi, lihat buku-buku teori-teori supervisi, pendidikan atau teori-teori supervisi dalam organisasi. Ambil dari sana. Ya di situ nanti akan tergambar dimensi indikator ini. Ada yang langsung tergambar, ada yang bisa kita simpulkan dari situ makanya. Di sinilah proses kita belajar itu. Jadi Bapak Ibu itu kalau sebagai tukang bangunan kan bata itu tidak semuanya seukuran. Ada yang perlu dipotong, ada yang perlu ditambah. Jadi di sini sering Anda membaca buku itu untuk memahami segala macam. Ketiga ini jam berapa masuk? 10. Udah siapa begini? Pak Bun. Saya kan mau kita minta waktu 10 menit ini. Sampai sini jelas? Boleh foto aja. Ini mah nggak selesai nanti rumah. Nasi juga saya kasih. Siapa saya yang sama pakai Siap. Tolong ini aku sini, kita balik ini. Kalau bisa saya lanjutkan sedikit lagi. Udah dibuat udah? Ya. Ya gambarnya apa? Tulisan yang saya tulis sampai ini sebelah kita Skemanya. semuanya ya. Saya barisan itu dihormati Pak. Dia itu sudah selesai tadinya udah tantangan. Saya udah bilang sama mahasiswa, kalau mau ujian itu, Anda sudah buat perjanjian dengan Allah dan dengan manusia. Anda sekolah di sini, dan Anda sudah buat perjanjian dengan pembimbing. Saya udah bilang 2 hal. Pertama, dalam penyelesaian tadi, Anda harus cuti dulu dari kantor. Yang kedua, karena proses di sini, Anda menghadapi pembimbing, menghadapi direktur, menghadapi jadwal waktu segala macam. Ya fokus. Dia kenapa memimpin mana hari ditarik ke saya. Tidak ada hadisnya. Bahkan tadi dulu, lalu saya tanda tangan tesisnya. Udah tanda tangan oleh komisi bimbing. Uji plagiasi sudah. Kakak bimbing menasib hari. Allah itu tidak melihat kesulitan bagi manusia. Tapi yang kita kerjakan itu apa yang menjadi tanggung jawab pertama kita. Lepas tadi kan masih bisa ditunda kawan-kawan kan, lama. Sedangkan ujian itu kan nggak bisa. Kalau misalnya saya nggak bisa, Abdul nggak bisa ujian nggak? Bisa. Jadi kita itu harus orang Islam itu harus tahu menjadi kita. Karena misalnya bilang nggak tahu datang atau bukan. Maksud saya supaya dia ujian cetak hadisnya. Yang puas sudah dicetak bikinnya akan. Mana duit? Yang kita buat itu ya. Kalau kita mendahulukan kebaikan dari Allah, yang menentukan prioritas mana yang didahulukan, insya Allah semuanya berkah. Jangan kita mendahulukan seolah-olah yang pokoknya dia mau coba benar nih, nggak berkah itu. Lihat aja perang bagian. Ya, para prajurit umat Islam pasukan bagian ingin mencegah kabilah yang bawa harta perdagangan. Padahal tujuannya bukan itu kan, untuk mencegah orang-orang kafir itu masing-masing. Nah ini lagi semua kan berhasil lolos kabilah yang bawa barang dagangan. Nah, kemudian dari situ muncul pasukan 3.000 pasukan Quraisy. Nah, barulah Allah menjelaskan itu dalam Al-Quran, bukan dalam pembukaan jadi bagaimana kita suka menduga-duga hal-hal yang tidak benar ya.
Baik, sampai sini jelas. Kalau tidak jelas, ayo kita ini. Ini kebanyakan kita itu banyak di sini. Saya waktu bimbingan, waktu saya ngambil S3 dan S2 di PD, dan saya kalau tidak pun naik ke komisi saya kepada Assalamualaikum Pak, saya Isman dari Bapak di sini. Saya mau menyerahkan Bapak, saya menyerahkan jadi saya mau konsultasi, saya mau menyebut telepon saya pakai. Tidak naon sopan, yang penting Assalamualaikum, ngomongin sopan, minta. Dia juga senang. Coba kalau kita datang ke rumahnya, boleh ada anjing. Kedua, boleh mainnya ke sare. Nah, berbeda lagi. Hanya masuk ke acara yang menyambutkan. Kali berapa sih sebenarnya? Kunjungan masyarakat. Saya mau ketemu dia juga, ketemu saya silakan. Karena memang kita orang Islam itu harus mempermudah urusan. Kira-kira ini jelas ya. Nah. Jadi Anda kalau lagi mendapat bimbingan saya, telepon aja, nggak apa-apa. Nanti juga kita ketemu dalam Zoom ya, kalau tadi beberapa kali kita selesai materi itu. Silakan. Anda mau angkat bahan juga boleh, kalian tahu kan? Ya artinya ada kebebasan kan, kalau melalui telepon atau semacam Zoom gitu kan. Kalau akan ke rumah saya dan pakaian ini sederhana. Baik, sekarang kita lanjut. Kalau pakai ini, nama Nadimah menyusun usulan penelitian. Nah, baru kita bikin, baru dari situ kita usulan penelitian atau penelitian. Nah, baru kita menyusun. Dari situ tadi ini dulu kita bikin, baru kita bikin sini. Karena mahasiswa di masa lalu langsung dia harga ilmu, dia cari jadi, habis waktu tidak terjadi. Hari ini menjadi tidak apa problem tidak terjadi apa. Nah, muncul penelitian. Isinya ada dua. Yang pertama masalah apa yang terjadi. Apa yang akan terjadi? Yang pertama rumusan masalah yang akan terjadi. Yang kedua, jadi menyusun rumusan masalah apa yang akan terjadi. Jadi di sini 3 hal. Pertama, latar belakang penelitian. Yang kedua, rumusan masalah penelitian. Yang ketiga, pertanyaan masalah penelitian. Dan tadi itu yang digambar tadi pindah di sini. Belum punya masalah. Ayat belakang penelitian atau belakang penelitian itu kan kenapa kita sampai peneliti itu saja.
Dua rumus masalah. Ya. Nah, kalau mau ditambah lagi di sini, tujuan, tujuan penelitian, kemudian 4 manfaat, manfaat kegunaan manfaat, kegunaan penelitian, kegunaan penelitian. Udah, itu. Nah, yang kedua, metodologi. Bagaimana prosedur tata cara teknik dan proses penelitian. Bagian A, kita laksanakan masalah itu penelitian paling 5 halaman. Kita mencari memaparkan mengapa sesuatu itu kita teliti, ya. Kemudian nomor 2 rumus masalah. Di sini 2 pernyataan masalah. Tadi kan sudah kan. Yang kedua pernyataan masalah, ya. Yang ketiga manfaat dan tujuan penelitian apa ini? Maksud itu adalah hasil akhir yang didapat. Maksud itu adalah berkenaan dengan upaya untuk apa. Sedangkan tujuan itulah hasil akhir penelitian yang akan didapat. Nah, kemudian manfaat kegunaan dari sisi ilmiah, dari sisi pengembangan ilmu atau dari sisi pragmatis pemecahan masalah. Sudah. Nah, bagaimana prosedur dan cara teknik dan proses penelitian ya yang dilakukan atau disebut metodologi. Metodologi. Kalau siang hanya setengah jam satu itu. Jadi sudah lewat 7 menit. Sudah ini. Menulisnya dulu. Sudah, Pak. Hah? Sudah. Yang ini. Mas. Oh iya. Sudah enggak? Nanti saja ya. Oh, iya. Satu. Masukkan aja, Pak. 1. Metode penelitian yang digunakan. 2. Variabel penelitian dan model penelitian. 3. Operasionalisasi variabel-variabel penelitian. 4. Definisi operasional variabel penelitian. 5. Alat ukur penelitian. Soalan pengukur data, alat ukur penelitian. 6. Uji validitas dan uji reliabilitas alat ukur. Uji validitas dan uji reliabilitas alat ukur penelitian. 8. Populasi penelitian dan teknik sampling. Populasi penelitian dan teknik sampling.
berikutnya jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, dan proses pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dan proses pengumpulan data. Berikutnya teknik pengolahan data, transformasi data, dan teknik analisis data. Dan yang terakhir, lokasi jadwal waktu dan langkah-langkah penelitian. Ya, itu metodologi. Baik, saya kira itu aja. Ya, waktu sudah habis. Ya, pertanyaannya nanti aja. Ya, kita lakukan. Tapi yang saya jelaskan oleh sedikit jelas ya. Ini ada pertanyaan. Baik, kita akhiri saja. Ini dulu. Mohon maaf ya. Nah, saya minta lagi bertanya di kuliah nanti di akhirnya ya. Mungkin hari ini kalau dia masuk ada 3 kali dia masuk, itu nanti saya terakhir ya sampai dengan kuliah ke-14. Dan terima kasih, mohon maaf ya kesempatan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa ini? Baik sekalian ya. Maaf.